Guys, please stop. Don't skip this video, guys. Di mana dikatakan misi kasus di mana Presiden Indonesia telah mengirim Luhut ke Rusia, guys. Ada apa? Jom sama-sama kita semak dulu video ini. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan seperti biasa ini adalah channel YouTube aku, guys, Musa bin Muhammadirin channel. Kepada subscriber yang baru sahaja terjumpa Musa channel, jangan lupa untuk memberi sokongan kepada channel ini dengan menekan tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih, guys. Kalian semua memang mantap, awesome, terbaik, guys. Dan aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, diberikan kesehatan yang baik dan juga dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Endo Mengizin. Dan kalau kita tengok judul video dia memang sangat-sangat panas, guys. Di mana dikatakan misi kasus di mana Presiden Indonesia telah mengirim Luhut ke Rusia. Wow, ke Rusia. Ada apa, guys? Jom sama-sama kita semak dulu video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya reaction ataupun respon mengenai video ini, guys. Apa-apa pun jom semak video ini. Tadi malam saya baru kembali dari Rusia, diperintahkan oleh Presiden. Kita agak mengabaikan selama ini Rusia ini. Ternyata mereka memiliki cadangan minyak yang sangat besar di dunia. Wow, ada apa nih, guys? Dan juga memiliki cadangan pangan yang besar. Wow. Hey, hola Indomax. Endo Mengizin. Nah, 3 berita yang mantap Jos. Yang pertama kali ini datang dari Presiden kita, Indonesia Pak Jokowi, yang ternyata telah mengirim mantan Jenderal Kopassus yang saat ini menjabat sebagai Menko Marves, yaitu Bapak Luhut Binsar Panjaitan, ke negara penikmat vodka Rusia. Dengan membawa tugas atau misi khusus, bos. Nah, misi apakah itu? Setelah ini kita bahas. Kemudian berita kedua yang agak panas. Kali ini lagi-lagi datang dari Indonesia dan negara Yahudi Israel. Di tengah keinginan Israel untuk mendekat dan menjalin hubungan dengan Indonesia, kini ternyata Indonesia pun lagi-lagi mengutuk serangan Israel di wilayah Gaza, Palestina. Nah, mengapa Indonesia mengutuk dan bagaimanakah kronologisnya? Setelah ini kita bahas, bosku. Kemudian berita ketiga yang cukup mantap datang dari alutsista baru TNI Angkatan Laut, di mana kini TNI Angkatan Laut pun menambah lagi 9 kapal perang baru untuk mengganti alutsista-alutsista kuno yang sudah uzur alias bau tanah, bos. Bau tanah, guys. Kapal perang apa sajakah itu? Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu, bosku. Oke, berita pertama kali ini datang dari Presiden Indonesia yang ternyata telah mengirim Bapak Luhut Binsar Panjaitan ke negara pimpinan Vladimir Putin, Rusia. Tak main-main, bos. Ada misi khusus yang diemban oleh mantan Jenderal Kopassus ini sebagai Menko Marves ke Rusia. Dikutip dari banyak sumber berita berikut, kedatangan Bapak Luhut ke Rusia pun adalah karena negara tersebut sedang berkonflik dengan Ukraina, yang dampaknya kini memicu terjadinya pelonjakan harga minyak mentah dunia. Di Moskow, Pak Luhut pun mengaku bertemu dengan wakil Perdana Menteri Rusia untuk menanyakan kapan perang akan berakhir. Dan jawaban yang didapat adalah belum ada kepastian, bos. Kemudian dari lobi-lobi tersebut, Pak Luhut pun baru sadar bahwa Rusia memiliki cadangan minyak mentah terbesar kedua di dunia. Begitu pula dengan stok pangan yang melimpah. Beliau katakan, kita agak abaikan Rusia selama ini, tapi ternyata mereka punya cadangan minyak dan pangan yang luar biasa. Pertemuan maraton kemarin sudah sangat baik hasilnya, ujar Bapak Luhut. Selain itu, beliau juga membahas mengenai investasi Rusia di sektor kilang petrokimia di Tuban, Jawa Timur. Pak Luhut mengatakan bahwa dia bersama dengan Direktur Utama PT Pertamina, yaitu Ibu Nike Widiawati dan juga Wakil Menteri BUMN, bertemu dengan Deputi Prime Minister Rusia dan membahas perihal kelanjutan Rusia dalam menanamkan investasinya di kilang petrokimia Tuban. Dan hasilnya beres, bos. Tidak ada isu macam-macam. Rusia tetap bersedia memberikan crude oil atau minyak mentah mereka, dan malah pihak Rosneft Rusia lah
yang mengejar Indonesia kapan bisa tanda tangan. Indonesia Rusia mantap, mantap. Proyek raksasa Indonesia Rusia tetap jalan. Kemudian berita kedua yang cukup panas, kali ini datang dari Indonesia dan Israel. Di tengah usaha Israel untuk mendekat dan menjalin hubungan dengan Indonesia, kini ternyata lagi-lagi Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri pun mengutuk serangan Israel di wilayah Gaza. Seperti yang kalian tahu, baru-baru ini terjadi dor-doran roket dan rudal antara milisi di Palestina dan militer Israel. Kabarnya roket-roket itu pun banyak yang berhasil ditangkis oleh rudal-rudal pertahanan Iron Dome. Namun tak cuma itu bos, Israel pun ternyata meluncurkan sederet serangan udara ke jalur Gaza Palestina sejak Jumat 5 Agustus kemarin. Serangan itu pun sebenarnya ditujukan ke pasukan milisi yang dikabarkan juga berencana mau menyerang Israel. Namun sebelum beraksi, Israel pun beraksi duluan. Dan sayangnya di sini, akhirnya jatuhlah korban-korban jiwa yang kabarnya mencapai 41 orang yang pindah ke alam lain bos. Tak tinggal diam, Kementerian Luar Negeri Indonesia pun langsung mengutuk keras serangan Israel di jalur Gaza Palestina itu. Dan juga mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa alias PBB untuk mengambil langkah nyata. Sehingga dengan demikian, korban berjatuhan pun bisa berkurang dan situasi yang memburuk bisa terhindari. Nah, namun di sini Israel pun ternyata membantah bos. Pasukan Tel Aviv pun mengatakan bahwa bukan mereka yang menyebabkan jatuhnya korban. Namun hal itu justru disebabkan oleh gempuran roket-roket milisi Gaza yang salah tembak atau gagal dilakukan ke wilayah Israel. Dan terlepas dari hal itu semua, baiknya kini kedua belah pihak pun dikabarkan telah berdamai berkat mediasi dari negara Mesir. Namun usai gencatan senjata disepakati, pasukan Israel pun kabarnya lagi-lagi meluncurkan serangan ke jalur Gaza dan sirine pun kembali meraung, di mana ini katanya merupakan tanggapan atas roket yang lagi-lagi ditembakkan oleh milisi ke negara Israel. Hamsyong benar dah. Entah sampai kapan mereka akan berdamai, admin pun kurang tahu. Namun kita doakan saja semoga wilayah Israel Palestina ini dapat bisa damai, rukun dan bersatu kembali. Amin. Oke, kemudian berita ketiga yang cukup mantap datang dari alutsista baru TNI Angkatan Laut. TNI Angkatan Laut kini dikabarkan telah menambah total 9 kapal perang untuk mengganti kapal perang guys lama yang telah berusia uzur alias tua bos. Kesembilan kapal perang ini pun berjenis kapal LST atau Landing Ship Tank. Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal Laksamana TNI Yudo Margono pun menyatakan bahwa pihaknya akan kembali menghitung kebutuhan kapal demi pemenuhan target kekuatan pokok minimum alias Minimum Essential Force atau MEF di masa depan. Jadi, di tahun 2022 sudah pas 9 kapal untuk proyek penggantian alutsista khususnya kapal LST yang sudah tua. Salah satu kapal jenis LST yang akan menambah kekuatan TNI Angkatan Laut adalah KRI Teluk Calang 524 yang telah diresmikan pada Senin 8 Agustus kemarin bos. Selain itu, sejumlah kapal lain yang telah ditambah dan terlebih dahulu menjadi milik TNI Angkatan Laut adalah KRI Teluk Yotefa 522, KRI Teluk Palu 523, KRI Teluk Weda 526, KRI Teluk Wondama 527 dan beberapa KRI lainnya. Di mana yang terbaru, KRI Teluk Calang 524 ini pun merupakan kapal angkut tank yang dipesan oleh TNI Angkatan Laut di galangan kapal PT Daya Radar Utama Lampung. Dan kapal ini nantinya akan memperkuat jajaran Komando Lintas Laut Militer Kolin Lamil. Nah, untuk spesifikasinya, KRI Teluk Calang ini pun memiliki panjang 120 meter, lebar 18 meter, dan draft airnya 3 meter. Dengan bobot 4.508 ton. Besar guys. Kecepatan maksimumnya mencapai 16 knot, kecepatan jelajah 14,8 knots, dan kecepatan ekonomis 13,6 knots. Kemampuan jelajahnya pun mencapai 7.200 nautical miles dan dilengkapi dengan persenjataan 2 unit Cannon 40 mm dan 2 unit senapan mesin berat 12,7 mm. KRI Teluk Calang ini pun mampu mengangkut 10 unit tank Leopard, 1 unit Panzer II AVBL, 1 unit transporter, dan 2 unit helikopter, serta mampu menampung 361 prajurit,
120 personel anak buah kapal, dan 6 kru helikopter. 600 lah. Mantap Jos. Semoga semua alutsista TNI terus diperbaharui dan jangan sampai ada yang kedaluarsa ya bos. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar. Akhir kata seperti biasa admin ucapkan, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, Mantap, guys. salam Indomax. Guys, kalau kita tengok hari ini ada 3 berita yang semua pun berita yang panas-panas. Dimana kalau kita tengok berita yang pertama tadi adalah satu misi khusus, di mana Presiden Indonesia iaitu Presiden Jokowi telah mengirim Bapak Luhut ke Rusia. Mungkin semua daripada kita tahu yang di mana Bapak Luhut ini pernah menjawat jawatan sebagai pemegang TNI di Indonesia. Pasal itulah Bapak Jokowi memberi kepercayaan kepada beliau untuk membawa satu misi ini ke Rusia. Di mana semasa Bapak Luhut ini ke Rusia, di mana Bapak Luhut ini berjumpa dengan salah seorang menteri daripada Putin di Rusia, dan sempat sebenarnya dalam misi itu untuk membincangkan tentang di mana Indonesia masih membuat jalinan kerjasama bersama dengan Rusia untuk menjalankan operasi-operasi minyak. Seperti apa yang kita tahu, Rusia merupakan pengeluaran minyak terbesar kedua di dunia, guys. Dan semasa misi khusus Bapak Luhut ke Rusia, di mana mereka membincangkan tentang bagaimana untuk meneruskan jalinan kerjasama yang di tengah-tengah konflik yang sedang bergelora ni, di mana seperti apa yang dimaklumkan oleh salah seorang menteri daripada Rusia, di mana jalinan kerjasama mesti diteruskan bersama dengan Indonesia. Jadi di sini segala kerjasama untuk membangunkan segala cari gali minyak, cari gali gas di Indonesia, kerjasama di antara Rusia dengan Indonesia masih dijalankan seperti biasa, guys. Mana kalau kita tengok berita yang kedua tadi, di mana Indonesia telah mengutuk keras di mana terhadap Israel. Seperti apa yang kita faham beberapa minggu yang lepas, di mana Israel telah membuat serangan terhadap Gaza, guys. Jadi di sebalik itu juga, di mana Israel sekarang ini sedang mendekati Indonesia, mungkin mahu menjalinkan hubungan kerjasama bersama dengan Indonesia. Tetapi di mana niat Israel terhenti di sana selepas kalau kita tengok menteri luar di Indonesia telah mengutuk keras apa yang dilakukan oleh Israel terhadap Gaza. Jadi bagi pendapat aku, kita tak payahlah menjalinkan kerjasama bersama dengan negara-negara Israel ni, guys. Mereka sebenarnya mempunyai satu niat yang kita nak tahu. Boleh pindah kata mereka ni selalu ataupun sentiasa memiliki ataupun mempunyai niat-niat yang jahat, guys. Dan kalau kita tengok berita yang ketiga tadi, di mana TNI Angkatan Laut di Indonesia telah menambah 3 lagi kapal perang untuk mengganti kapal-kapal perang yang telah lama. Secara ringkas dia, di mana kapal-kapal ke-9 kapal perang ini memang sangat-sangat berkualiti, guys, di mana daripada segi senjata, daripada segi kelengkapan, daripada segi muatan ke dalam kapal itu memang sangat-sangat perfect, di mana TNI Angkatan Laut di Indonesia tidak salah memilih kapal-kapal perang ini untuk digunakan ke semua TNI Angkatan Laut di udara. Bukan saja dapat menambah alutsista di Indonesia, sekaligus dapat menambah kekuatan daripada segi pertahanan dan juga serangan, khususnya untuk TNI Angkatan Laut di Indonesia. Mantap, guys. Okeylah, guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.